Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaingsi, SPD MPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami kelompok 8 izin untuk mempresentasikan materi mengenai manajemen peserta didik. Adapun topik pembahasan pada hari ini, yang pertama, konsep dasar manajemen peserta didik. Yang kedua, ruang lingkup manajemen peserta didik. Yang ketiga adalah layanan khusus penunjang kegiatan peserta didik. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Risma Amalina, yang kedua ada Melviana, yang ketiga Puput Putriani, yang keempat ada Putri Nurhasana. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Konsep dasar manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah suatu proses yang berkaitan dengan peserta didik di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan peserta didik, pembinaan peserta didik, sampai dengan selesainya peserta didik. Dengan kata lain, manajemen peserta didik dilakukan dari mulai peserta didik masuk sekolah hingga keluar dari sekolah tersebut. Adapun tujuan dari manajemen peserta didik yaitu untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat menunjang proses pembelajaran pada lembaga pendidikan, sehingga pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan keseluruhan dapat tercapai. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu perencanaan? Perencanaan atau planning berarti memikirkan terlebih dahulu apa yang perlu dilakukan. Nah, perencanaan peserta didik adalah kegiatan memikirkan apa yang perlu dilakukan sekolah terhadap peserta didik, baik sejak mereka masuk sampai mereka lulus. Nah, perencanaan terhadap peserta didik menyangkut perencanaan penerimaan siswa baru, kelulusan, jumlah putus sekolah, dan perpindahan. Nah, dalam perencanaan ini terdapat dua fokus, yaitu penentuan jumlah peserta didik yang diterima dan sensus sekolah. Nah, sensus sekolah menurut Yeager 1945, sensus sekolah berarti perencanaan tiap-tiap siswa yang berada pada usia sekolah. Dengan kata lain, sensus sekolah adalah kegiatan mengumpulkan informasi tentang anak usia sekolah di suatu wilayah tertentu dan perencanaan pelayanan bagi siswa berdasarkan hasilnya. Selanjutnya yaitu penentuan jumlah peserta didik yang diterima. Yang dimaksud dengan efektif kelas adalah suatu ukuran kelas yang efektif. Semakin kecil ukuran suatu kelas, semakin efektif. Sebaliknya, semakin besar akan semakin tidak efektif. Tetapi ukuran kelas yang kecil meskipun efektif tidaklah efisien, sebab semakin banyak kelas yang dibentuk dengan ukuran yang kecil berarti semakin banyak tenaga, sarana, dan prasarana dan juga biaya yang dibutuhkan. Sebaliknya, kelas besar akan lebih efisien meskipun tidak efektif. Penerimaan peserta didik merupakan proses pengumpulan data dan pemberian layanan kepada siswa yang baru terdaftar setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh sekolah sebelum awal tahun ajaran. Nah, kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik tentu juga didasarkan atas kenyataan-kenyataan yang ada di sekolah atau faktor kondisional sekolah. Faktor kondisional tersebut meliputi daya tampung kelas baru, kriteria mengenai siswa yang dapat diterima, anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana yang ada, tenaga kependidikan yang tersedia, dan sebagainya. Kebijakan penerimaan peserta didik ini dibuat berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Sistem penerimaan peserta didik yang baru.
Sistem yang dimaksud di sini lebih menunjuk kepada cara penerimaan peserta didik baru. Ada dua macam sistem penerimaan peserta didik baru, yaitu dengan menggunakan sistem promosi dan dengan menggunakan sistem seleksi. Semakin banyak pendaftar dan peminat, maka persaingan akan semakin ketat. Menurut Imron 2016, orientasi adalah perkenalan. Perkenalan ini meliputi lingkungan fisik sekolah dan lingkungan sosial sekolah. Dalam KBBI yang dimaksud orientasi adalah peninjauan untuk menentukan sikap yang tepat dan benar. Tujuan diadakannya orientasi bagi peserta didik adalah agar peserta didik dapat mengerti dan menaati segala peraturan yang berlaku di sekolah. Ada banyak jenis pengelompokan peserta didik yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Michun dalam Prihatin 2011, mengemukakan bahwa terdapat dua jenis pengelompokan peserta didik, yaitu subgrouping in the class and ability grouping. Nah, subgrouping in the class atau pengelompokan berdasarkan kemampuan dalam setting kelas adalah suatu pengelompokan di mana peserta didik pada masing-masing kelas dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Yang selanjutnya yaitu ability grouping atau pengelompokan berdasarkan kemampuan di dalam setting sekolah. Nah, pengelompokan peserta didik yang didasarkan atas kemampuannya adalah pengelompokan peserta didik yang pandai dengan yang pandai, yang kurang pandai dikumpulkan dengan yang kurang pandai. Kehadiran peserta didik di sekolah sangat penting. Oleh karena itu, kalau tidak ada peserta didik yang hadir di sekolah, aktivitas belajar mengajar di sekolah tidak dapat dilaksanakan. Kehadiran peserta didik di sekolah adalah suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya interaksi belajar mengajar. Peserta didik yang hadir di sekolah hendaknya dicatat oleh guru dalam buku presensi, sementara peserta didik yang tidak hadir dicatat dalam buku absensi. Dengan perkataan lain, presensi adalah daftar kehadiran peserta didik, sementara daftar hadir adalah buku daftar ketidakhadiran peserta didik. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang mengatur evaluasi hasil belajar. Imron pada tahun 2016 menjelaskan bahwasannya evaluasi hasil belajar peserta didik merupakan suatu proses menentukan nilai prestasi belajar peserta didik dengan menggunakan acuan-acuan tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Adapun penilaian yang dilakukan terdiri dari penilaian kompetensi sikap, penilaian kompetensi pengetahuan, dan penilaian kompetensi keterampilan. Materi selanjutnya yaitu tentang mengatur kenaikan tingkat. Naik tingkat atau naik kelas merupakan peningkatan sikap, tingkah laku, serta kecakapan siswa pada tingkat kelas. Setiap siswa tentunya memiliki hak yang sama untuk naik tingkat ke tingkatan tertentu. Namun, Imron pada tahun 2016 mengungkapkan bahwasannya terdapat pertimbangan-pertimbangan untuk menentukan peserta didik naik tingkat atau tidaknya, yaitu yang pertama yaitu prestasi peserta didik. Pertimbangan ini mengenai apakah prestasi yang dicapai oleh peserta didik pada tingkat sebelumnya memungkinkan kepada peserta didik yang bersangkutan untuk dapat belajar dengan baik pada tingkat selanjutnya atau tidak. Yang kedua yaitu waktu kenaikan tingkat. Apabila peserta didik mempunyai prestasi belajar yang mumpuni, tetapi jika masa kenaikan tingkat belum pada waktunya, maka peserta didik yang bersangkutan tidak mungkin dinaikkan seorang diri saja. Yang ketiga yaitu persyaratan administrasi sekolah. Persyaratan administrasi sekolah ini mencakup tentang kehadiran peserta didik pada proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Materi selanjutnya yaitu tentang mengatur mutasi dan juga dropout. Imron pada tahun 2016 mengungkapkan bahwasanya mutasi merupakan perpindahan peserta didik dari kelas yang satu ke kelas yang lain ataupun perpindahan dari satu sekolah ke sekolah lain.
Mutasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mutasi ekstern dan juga mutasi intern. Sementara itu, dropout merupakan dikeluarkannya peserta didik sebelum waktu kelulusan. Ada beberapa penyebab yang melandasi peserta didik di dropout dari sekolahnya. Yang pertama, ketidakmampuan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, peserta didik tidak memiliki biaya untuk sekolah. Yang ketiga, peserta didik sakit parah. Yang keempat, peserta didik itu sendiri yang tidak mau lagi untuk dididik, dan yang terakhir, peserta didik mengalami kasus pidana. Materi selanjutnya yaitu tentang kode etik, pengadilan, hukuman, dan disiplin. Kode etik menurut Imron pada tahun 2016 merupakan sesuatu yang berisi boleh, tidak boleh, layak, tidak layak, benar, tidak benar, dalam bentuk aturan atau norma yang dikenakan kepada peserta didik untuk ditaati. Dengan kata lain, kode etik ini merupakan aturan atau norma yang harus ditaati dan dipatuhi oleh peserta didik. Kemudian, Imron 2016 juga mengungkapkan bahwasanya pengadilan peserta didik merupakan sebuah lembaga pengadilan yang memiliki tugas untuk mengadili peserta didik di sekolah. Lalu, yang ketiga yaitu hukuman dapat diartikan sebagai sebuah sanksi yang diberikan kepada peserta didik akibat telah melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, hukuman ini diterapkan kepada peserta didik yang telah melanggar kode etik yang ditetapkan oleh sekolah. Kemudian, Deliangi dalam Imron pada tahun 2016 juga mengungkapkan bahwa disiplin merupakan sebuah kondisi tertib yang di dalamnya terdapat orang-orang yang patuh pada peraturan-peraturan yang telah ada dengan perasaan lapang. Dengan kata lain, disiplin ini merupakan sebuah sikap yang terbentuk apabila peserta didik sudah dapat mengikuti kode etik sesuai dengan yang ditetapkan oleh sekolah dengan perasaan yang lapang. Setelah dilakukan observasi mengenai ruang lingkup manajemen peserta didik di SDN Gunung Sari dan juga Tegakalong, didapatkan informasi bahwasanya sarana dan prasarana serta SDM di sekolah tersebut berpengaruh terhadap kualitas manajemen peserta didik pada masing-masing sekolah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai layanan khusus penunjang kegiatan peserta didik. Administrasi layanan khusus adalah suatu usaha yang diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswanya agar lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Hal ini sejalan dengan pendapat Putra tahun 2016 bahwa manajemen layanan khusus di sekolah pada dasarnya dibuat untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Dapat disimpulkan bahwa manajemen layanan khusus adalah suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Terdapat beberapa jenis-jenis layanan khusus peserta didik. Yang pertama yaitu layanan bimbingan dan konseling. Menurut Prayitno dalam Kamaludin tahun 2011, bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar, maupun karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Yang kedua yaitu layanan perpustakaan. Menurut Suhardini tahun 2011, perpustakaan adalah unit kerja dari sebuah lembaga pendidikan atau sekolah yang berupa tempat penyimpanan koleksi bahan pustaka, penunjang proses pendidikan yang diatur dan dikelola secara sistematis untuk digunakan sebagai sumber informasi untuk mengembangkan dan memperdalam pengetahuan pendidik dan peserta didik. Yang ketiga yaitu layanan kantin atau kafeteria.
Menurut Suteki tahun 2014, layanan kantin merupakan pelayanan khusus yang menyediakan makanan dan minuman untuk para siswa dan staf sekolah lainnya di suatu tempat yang biasanya merupakan bagian dari bangunan sekolah. Kantin atau warung diperlukan adanya di tiap sekolah supaya makanan yang dibeli oleh peserta didik terjamin kebersihannya dan mengandung cukup gizi. Peranan lain kantin di sekolah yaitu supaya para peserta didik tidak berkeliaran mencari makanan keluar lingkungan sekolah. Yang keempat adalah layanan kesehatan. Layanan kesehatan di sekolah biasanya berbentuk sebuah wadah bernama Usaha Kesehatan Sekolah atau sering kita sebut dengan UKS. Usaha kesehatan sekolah adalah usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah. Hal ini sejalan dengan pendapat Rahmawati tahun 2015 bahwa UKS merupakan bagian dari substansi manajemen layanan khusus yang bergerak dalam bidang kesehatan sekolah. Sasaran utama UKS adalah meningkatkan atau membina kesehatan murid dan lingkungan hidupnya. Program UKS adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencapai lingkungan hidup yang sehat. Yang kedua, pendidikan kesehatan. Dan yang ketiga, pemeliharaan kesehatan di sekolah. Yang kelima, yaitu layanan transportasi sekolah. Setyowati tahun 2019 mengemukakan bahwa layanan transportasi sekolah merupakan layanan antarjemput siswa yang disediakan sekolah guna menunjang proses pembelajaran. Sarana angkutan atau transportasi bagi peserta didik merupakan salah satu penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Para peserta didik akan merasa aman dan dapat masuk atau pulang sekolah dengan waktu yang tepat. Transportasi diperlukan terutama bagi peserta didik di tingkat prasekolah dan pendidikan dasar. Penyelenggaraan transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta, misalnya dengan cara abodemen. Yang keenam yaitu layanan asrama. Bagi peserta didik, khususnya pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh dari orang tuanya, diperlukan adanya asrama. Selain manfaat untuk peserta didik, asrama juga mempunyai manfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut. Yang ketujuh yaitu layanan laboratorium. Menurut Mastika dalam Yolanda tahun 2017, laboratorium adalah suatu tempat dilakukan kegiatan percobaan dan penelitian yang berada di ruangan tertutup, kamar, atau ruangan terbuka. Laboratorium diperlukan peserta didik apabila mereka akan mengadakan penelitian yang berkaitan dengan percobaan-percobaan tentang suatu objek tertentu. Laboratorium sekolah adalah sarana penunjang proses belajar mengajar, baik tertutup maupun terbuka, yang diperlukan untuk melaksanakan praktikum, penyelidikan, percobaan, pengembangan, bahkan pembakuan. Yang kedelapan yaitu layanan keamanan dan perparkiran. Hakim tahun 2016 mengatakan layanan keamanan yaitu layanan yang dapat memberikan rasa aman pada siswa selama siswa belajar di sekolah, misalnya adanya penjaga sekolah oleh satpam sekolah. Dengan adanya petugas keamanan sekolah dapat membantu suasana aman dan tertib di sekolah sehingga membantu proses kelancaran pembelajaran dan segala aktivitas yang ada di sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.